Hai, berjumpa lagi tentunya masih bersama saya, Fernando Urmeneta. Dalam perjumpaan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, yaitu spiritual. Nah, teman-teman, mengapa tema ini saya pilih? Karena apabila kita perhatikan di sosial media beberapa waktu ini, ramai dibicarakan atau banyak orang yang berbicara bahkan sampai berdebat mengenai spiritual. Nah, memang awalnya tidak langsung tentang spiritual ya, tapi ada yang membahasnya misalnya membongkar kedok penipuan yang kemudian berbalut praktek dukun misalnya seperti itu ya, sehingga ini dulu sempat ramai gitu karena ya rada sulit juga gitu ya, karena gimana pun juga dulu dukun itu adalah profesi yang mulia dan sekarang oleh beberapa oknum menjadi rendah begitu ya, karena digunakan untuk penipuan. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan spiritual itu sendiri? Apakah memang betul spiritual itu berkaitan dengan hal-hal yang klinik? Apakah spiritual itu betul bertentangan dengan agama? Nah, maka pastikan teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, pertama sekali kita akan membahas dulu mengenai apa itu spiritual. Nah, tentunya pemahaman terhadap spiritual itu akan banyak sekali ya. Setiap orang mungkin bisa mendefinisikan tentang spiritual itu sendiri. Ada yang mendefinisikan bahwa spiritual itu diambil dari kata spirit, begitu ya, diambil dari kata spirit yang kemudian diartikan juga tentang spirit itu diartikan secara bebas menjadi ruh misalnya. Sehingga spiritual itu yang berkaitan dengan ruh atau alam gaib. Ada yang mengatakan seperti itu. Salah? Ya, tidak juga. Lalu kemudian ada yang mengatakan spirit itu diartikan sebagai sebuah semangat. Nah, sehingga spiritual itu adalah bagaimana kita semangat, gitu kan? Nah, itu juga tidak salah. Mungkin ada benarnya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa spiritual itu apa sih sebetulnya? Kalau saya melihatnya secara pribadi ya, spiritual itu adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana kita menghayati, dan bagaimana kita memahami perjalanan kehidupan kita. Karena ada dua hal di sini ya, ada kehidupan dan ada perjalanan kehidupan. Jadi kalau saya melihatnya begini, kehidupan itu adalah ruangnya, sedangkan perjalanan kehidupan adalah aktivitasnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa para penempuh spiritual adalah orang-orang yang mencari makna hidup, adalah orang-orang yang mencari alasan dibalik kenapa kita dilahirkan dan kemana kita akan berpulang nantinya. Lalu di tengah-tengah itu apa tugas kita di dunia ini? Ini adalah pemikiran dari orang-orang spiritual. Ya, mungkin teman-teman menyadari bahwa ini mirip-mirip dengan filsafat ya. Ya, memang antara spiritual dengan filsafat itu ya kayak saudara kembar kalau saya bilang gitu. Nah, ini yang kemudian membuat sebuah pemikiran bahwa orang-orang yang belajar filsafat atau orang-orang yang belajar dalam konteks ini spiritual, maka dia akan jadi jauh dari agama. Karena ada juga pandangan yang mengatakan bahwa spiritual itu bertentangan dengan ajaran agama. Orang-orang yang belajar spiritual itu nantinya akan meninggalkan agama. Kita bisa paham mengapa ada pemahaman yang seperti ini. Karena begini teman-teman ya, saya tuh beberapa kali bertemu dengan orang yang mengaku sebagai praktisi spiritual, tapi mengatasnamakan agama tertentu. Lalu kemudian saya heran gitu, karena pada saat saya tanya, loh kenapa kamu tidak menjalankan ajaran agamamu gitu. Terus ya mereka berdalih bahwa level spiritual mereka sudah mencapai tahapan tertentu sehingga ritual agama itu sudah tidak perlu dilakukan. Ya terus terang kalau bagi saya sendiri ya kalau begitu kenapa nggak sekalian aja keluar dari agamanya kan gitu ya. Tapi itu pemikiran saya saja. Bisa jadi saya salah. Nah, tapi gini teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah pemahaman yang seperti ini yang pada akhirnya membuat masyarakat itu antipati terhadap spiritual. Karena dianggapnya bahwa spiritual itu akan membawa orang untuk keluar dari agama yang dianut sebelumnya. Sebetulnya itu sangat tidak tepat. Mengapa? Karena kembali lagi,
Kalau tadi di awal saya menyebutkan ada kehidupan sebagai sebuah ruang, dan kemudian ada uh, perjalanan kehidupan, gitu ya, yang kita menjalankan apa yang kita jalani di ruang kehidupan itu. Nah, spiritual juga sama. Kalau kedudukan spiritual dengan agama, agama itu adalah ruangnya. Agama itu adalah kerangka berpikirnya, sedangkan spiritual itu adalah tindakannya. Nah, jadi ini tidak bisa dipisahkan antara agama dengan spiritual. Sama sekali tidak bisa dipisahkan, walaupun spiritualitas ini juga dia bisa berdiri bebas tanpa tanpa agama tertentu lah, misalnya begitu ya. Karena kalau misalnya spiritual itu dia melekat pada agama, ya maka orang yang beragama lain maka tidak bisa menempuh jalan spiritualitas, kan seperti itu gitu. Nah, jadi kita bisa melihatnya di situ. Dari spiritual itu bisa menjadi bagian dari agama, tapi dia juga bisa terlepas dari itu. Banyak orang-orang yang punya wisdom, banyak orang-orang yang punya kebijaksanaan walaupun memilih untuk tidak berpegang pada agama tertentu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal agama, belum tentu loh orang-orang yang memilih tidak beragama itu benar-benar tidak beragama. Karena dari sekian banyak agama yang ada di dunia ini, yang diakui di Indonesia kan hanya berapa? Hanya 5 atau 6 begitu ya. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi pada saat ada orang yang memilih untuk tidak memilih dari agama yang ada di Indonesia, belum tentu dia tidak beragama. Seperti itu. Karena bisa jadi dia memilih agama yang lain. Begitu teman-teman, itu cara berpikirnya. Nah, lalu kemudian sehingga kita sebelumnya gini, kita bisa memahami ya bahwa ternyata antara agama dengan spiritualitas itu tidak saling tidak saling bertolak belakang. Spiritualitas itu tidak akan membuat orang meninggalkan ajaran agamanya. Nah, justru ketika seseorang belajar spiritual, kan dia belajar memahami ya. Jadi dia jadi paham tuh, untuk apa sih saya melakukan ini gitu. Untuk apa sih saya beragama? Misalnya kalau saya mau ambil contohnya kalau dari konteks agama Islam, katakanlah begitu ya. Orang-orang yang belajar spiritualitas Islam, dia akan sangat menyadari kenapa saya perlu beragama, kenapa saya memilih Islam, lalu kemudian kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus bayar zakat, kenapa saya harus haji, kenapa saya harus puasa. Dia memikirkan hal seperti itu sehingga pemahaman, pemaknaan, penghayatan terhadap ritual-ritual agamanya itu melampaui orang-orang lain. Jadi misalnya begini, pada saat kebanyakan orang beragama itu masih sekedar menggugurkan kewajiban agama supaya jangan sampai masuk ke dalam neraka dan supaya diterima di surga, orang-orang yang menempuh jalan spiritualitas itu sudah lebih dari itu. Bukan lagi berharap tentang surga dan neraka, tetapi mereka berharap bagaimana dia bisa dicintai oleh Tuhannya. Sudah berbeda. Sehingga karena paradigmanya berbeda, menjalankan ritual agama itu juga penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Bahkan kalau sampai tidak melakukan, seperti ada yang kurang dari hidupnya. Seperti itu. Jadi bukan kemudian menjadi penggugur dari kewajiban. Bukan yang begitu. Nah, sayangnya memang spiritual ini banyak disalahpahami dan banyak menjadi kedok untuk meninggalkan kewajiban. Begitu ya teman-teman ya. Tapi sama sekali itu salah. Kalau menurut saya. Nah, tapi ada juga yang memang misalnya begini. Ada juga yang tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa di Indonesia itu sebetulnya banyak penganut-penganut aliran kepercayaan atau agama yang di luar agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Itu ada penganut-penganutnya. Dari yang ajaran Nusantara dulu tuh ya, seperti ya kalau di Jawa itu banyak yang kejawen gitu. Lalu kemudian di daerah Jawa Barat itu ada yang disebut dengan Sunda Wiwitan, walaupun lebih kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai ajar pikku Sunda, seperti itu ya. Itu ada gitu. Dan apakah mereka punya agama? Yes, mereka punya agama, tapi agamanya itu bukan agama yang formal. Bukan agama yang formal, itu artinya yang dilembagakan gitu ya, lebih ke arah pemaknaannya. Makanya para penganut kejawen, penganut ajar pikku Sunda itu seringkali disebut sebagai penghayat atau bukan praktisi ya, tapi orang yang melakukan ajaran spiritual, seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi ya kembali lagi bahwa spiritual itu sangat luas maknanya.
Lalu, apa gunanya kita belajar spiritual? Sebetulnya sudah sangat jelas ya teman-teman ya, pada saat kita mampu untuk menghayati, memaknai, dan kemudian memahami dari perjalanan kehidupan kita, maka kita akan tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik buruk, itu terjadi karena memang dia harus terjadi. Karena memang kita harus menjalani peristiwa itu. Ya tentunya setiap orang maunya peristiwa yang baik-baik saja ya, tapi peristiwa baik itu tidak akan pernah menjadi baik kalau tidak ada peristiwa yang buruk kan. Nah sehingga kita perlu menjalaninya. Nah pada saat kita belajar spiritual, maka kita bisa memahami, kita tahu, oh kenapa ya ini terjadi, ada pemahaman di situ, ada pemaknaan di situ. Jadi kita paham, kita sudah paham bahwa kenapa ini harus terjadi dalam hidup kita, lalu kita belajar, kita memaknai peristiwanya. Oh apa yang bisa saya pelajari dari situ? Lalu kita mulai menghayati apa yang bisa kita ubah. Dan kita mengubah diri kita gitu. Kita memperbaiki diri kita. Sehingga kita keluar menjadi manusia yang lebih baik lagi di dalam ruang kehidupan. Nah ini adalah gunanya spiritual di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita sudah bisa mencapai taraf ini, maka kita akan menjadi orang yang ya mungkin tidak mudah stres, katakanlah seperti itu. Akan menjadi orang yang menjalani kehidupan ini dengan ringan, dengan lancar, tanpa adanya hambatan begitu. Kenapa? Karena paradigma berpikirnya itu sudah menguatkan hatinya. Apapun yang terjadi, dia menyadari bahwa itu harus terjadi sebagai satu perjalanan di dalam kehidupan dia. Baik dan buruk, benar dan salah, bahkan peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun itu akan memberikan pemaknaan. Dan paradigmanya juga akan berbeda. Kalau paradigmanya misalnya ada orang sakit, waduh susah, paradigmanya sudah tidak enak gitu ya, menyulitkan hatinya dia, gundah gulana, sehingga akhirnya sakitnya menjadi lebih parah dari seharusnya. Sedangkan kalau kita belajar spiritual, ketika kita sakit, kita akan menyadari bahwa, oh, ini penyakit ini yang dikatakan penyakit, itu adalah caranya tubuh untuk berkomunikasi dengan kita. Untuk memberitahu, ini ada kuman di dalam tubuh kamu, makanya saya kasih demam, misalnya seperti itu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu istirahat, kita perlu, ya mungkin makannya kita kotor selama ini, kita perlu jaga makanan, lalu kemudian ya kita perlu pergi ke dokter, mungkin seperti itu. Jadi itu adalah tanda. Nah pada saat kita belajar spiritual dan kemudian kita memahami bahwa oke, yang terjadi dalam hidup saya, atau misalnya saya sakit ini sebagai tanda karena saya selama ini melakukan ini, itu bisa memperbaiki diri kita. Kita menjadi punya ruang seperti itu. Begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, belajar spiritual itu bukan berarti teman-teman sudah bertentangan dengan agama. Karena spiritual itu bukan aliran sesat. Di dalam setiap agama itu ada kok ajaran-ajaran spiritualnya sendiri-sendiri. Pasti ada. Nah teman-teman silahkan lebih menggali lagi dari agamanya masing-masing mengenai apa itu spiritual. Sehingga nanti teman-teman bisa punya pemahaman yang baik dan dalam menjalani kehidupannya akan lebih lancar, akan lebih gembira, dan tentunya bisa mencapai kebahagiaan. Begitu teman-teman ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap dalam pemaparan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah bahan renungan. Karena yang saya sampaikan juga belum tentu benar. Tapi minimal ya saya minta izin untuk dijadikan bahan perenungan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih dan saya berharap teman-teman selalu berada dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera di berbagai aspek kehidupan. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya.